Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan segala rezekinya, segala karunia anugerah dari Allah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, guru-guru kami yang kami muliakan, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap Ansor Banser yang kerap membubarkan pengajian, yaitu pengajian Salafi. Ini banyak dilakukan oleh Ansor Banser. Ya, banyak sekali kajian Salafi yang dibubarkan. Lantas bagaimana kalau seandainya Ansor Banser yang dibubarkan? Bagaimana caranya? Cara membubarkan Ansor dan Banser ini sesuai dengan perundang-undangan yang ada di negara kita. Karena kita tahu negara kita adalah negara hukum, negara demokrasi, negara yang memberikan kesempatan kepada warganya, diberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya tanpa tekanan dari pihak manapun. Jadi kelompok Salafi bisa merasa aman atau nyaman ketika melakukan kajian atau beribadah tanpa gangguan dari pihak manapun, diantaranya yaitu gangguan dari pihak Ansor Banser. Atas bagaimana kita sebagai negara yang di dalamnya dijamin tentang perundang-undangan atau aturan hukum, maka kita juga tidak boleh kemudian sembarangan membubarkan sebuah organisasi. Ya, kita tahu ada banyak organisasi atau gerakan-gerakan Islam ataupun itu ormas yang sudah banyak dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah sejak sebelum kemerdekaan. Misalnya ada banyak ideologi-ideologi asing yang itu sangat bertentangan dengan Pancasila, sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat misalnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan komunisme ini alhamdulillah dibubarkan oleh pemerintah, sehingga komunis atau PKI tidak akan mungkin bisa bangkit lagi. Karena kita tahu dulu pernah melakukan pemberontakan, bahkan banyak yang terbunuh dari gerakan komunisme atau gerakan PKI. Ya. Nah, gerakan yang berupaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, dan ini tidak sesuai dengan bertentangan dengan Pancasila, bertentangan juga dengan ajaran Islam. Kemudian gerakan-gerakan Islam seperti ada DITII misalnya, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, itu juga pernah dibubarkan oleh pemerintah yang berupaya untuk mendirikan negara Islam. Ya, kemudian di era Jokowi ini juga diantaranya organisasi semacam gerakan Islam juga yang disebut dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau disingkat dengan HTI. HTI ini berupaya untuk mendirikan sebuah negara dengan konsep khilafah,
di mana ada pemimpin tunggal yang memimpin seluruh dunia di bawah satu kekuasaan, jadi terpusat sebagaimana sistem Daulah Islamiyah yang dulu pernah berjaya di masanya, atau sistem kekhalifahan sebagaimana yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ingin berupaya bagaimana menyatukan dunia Islam menjadi satu kesatuan, satu kekuatan, karena mereka beranggapan kelompok Hizbut Tahrir ini dengan adanya demokrasi, dengan adanya negara-negara bangsa atau state nation, ini menyebabkan umat Islam terpecah belah, tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa menuju kejayaannya sebagaimana di masa lalu. Jadi Islam kalah dengan Barat, terpuruk semakin dalam, sehingga tidak bisa hadir menjadi negara yang maju dan tidak bisa lagi menjadi pemimpin peradaban dunia. Nah, ini yang dicita-citakan oleh kelompok khilafah semacam Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian ada lagi FPI atau Front Pembela Islam. Kita tahu FPI ini juga termasuk organisasi yang akhirnya menjadi organisasi terlarang yang juga dibekukan oleh pemerintah. Ya, Front Pembela Islam ini dikenal sebagai garda terdepan yang disebut dengan front atau frontal, tentu yang paling depan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun karena sikapnya yang lebih ekstrim, lebih garang atau lebih radikal, sehingga pemerintah beranggapan organisasi ini juga berbahaya karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang frontal, ya, tidak sesuai dengan bagaimana metode dakwah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang dikatakan sebagai organisasi moderat semacam Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Jadi gerakan FPI ini sangat bertentangan dengan NU dan Muhammadiyah. Berbeda dengan NU dan Muhammadiyah yang dakwahnya lebih santun, lebih lembut, lebih moderat dengan wawasan konsep Islam moderat. Ya, ini berbeda dengan Front Pembela Islam yang akhirnya kemudian juga memiliki nasib yang sama. Lantas bagaimana cara membubarkan Ansor Banser yang selama ini diketahui banyak melakukan aktivitas atau tindakan pembubaran kajian yang kita katakan bahwasanya namanya kajian ini membahas tentang keislaman, seolah Ansor Banser ini antipati dengan pengajian, antipati dengan kajian keislaman, antipati dengan perkembangan Islam. Nah, ini yang dipahami oleh masyarakat, sehingga ada sebagian masyarakat yang berupaya untuk bagaimana kalau bisa Ansor Banser ini dibubarkan. Nah, ini bagaimana caranya membubarkan Ansor Banser sesuai dengan perundang-undangan agar tidak menimbulkan masalah atau permasalahan di kemudian hari. Maka sebenarnya sangat mudah saja dalam membubarkan Ansor Banser, apalagi kita tahu negara kita adalah negara hukum, ya, diberikan kebebasan dalam melaksanakan kajian keislaman. Maka cara yang paling mudah untuk membubarkan Ansor Banser adalah ketika mereka diundang, ya, seperti acara tahlilan, yasinan, atau istighosahan dan sebagainya, tentu mereka akan datang. Nah, cara membubarkan Ansor Banser yang paling mudah, ya, paling cepat adalah dengan kita membaca sholawat. Cukup disalawati saja, ya, dengan kalimat sholawat pasti otomatis pasukan Ansor Banser akan bubar. Mereka akan bubar dan akan pamit ke rumahnya masing-masing, karena mereka tidak mungkin akan berlama-lama ketika kemudian dibacakan sholawat. Cukup dengan ucapan kalimat sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka otomatis pasukan Banser, pasukan Ansor akan bubar kembali ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat. Ya, berkat ini maknanya adalah berkah sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa keberkahan bagi keluarganya sehingga dibawa pulang.
Maka itu cara yang paling mudah untuk membubarkan Ansor dan Banser. Cukup dengan membaca kalimat sholawat, nggak perlu repot-repot lagi. Maka bagi siapa saja yang berupaya untuk membubarkan Ansor dan Banser, kemudian ingin membekukan Ansor dan Banser karena dianggap telah banyak membubarkan kajian, maka itu sesuatu yang sangat mustahil untuk dikatakan mimpi ya. Orang yang bermimpi maka tidak mungkin kemudian akan bisa membubarkan Ansor dan Banser. Kenapa? Karena kita tahu Ansor dan Banser ini lahir sebelum ada Indonesia, sebelum ada NKRI, sebelum Indonesia merdeka sudah ada, termasuk organisasi yang di atasnya, yaitu induknya yaitu Nahdlatul Ulama, di mana organisasi ini juga berperan penting dalam kemerdekaan, memperjuangkan NKRI. Maka kalau ingin berupaya membubarkan Ansor Banser termasuk Nahdlatul Ulama itu maka tidak mungkin, karena lahirnya NKRI sendiri juga dibidangi oleh ulama-ulama dari NU. Ya, maka untuk itu siapapun yang berupaya untuk merusak tatanan NKRI, tatanan kenegaraan, tatanan perdamaian yang selama ini ada, maka pasti akan berhadapan dengan Ansor dan Banser. Maka siapapun yang dibubarkan oleh Ansor Banser, sejatinya Ansor Banser ini bukanlah membubarkan pengajian, tapi membubarkan kelompok provokasi atau provokator yang mereka mengatasnamakan agama. Ya, sering memusuhi organisasi Nahdlatul Ulama, kemudian berupaya untuk menanamkan ideologi Salafi, ideologi Wahabi, di mana masyarakat penduduknya, masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpaham Sunni, berpaham yaitu menganut atau menghormati dari 4 mazhab dalam beragama, kemudian juga dari segi akidah, mencontoh bagaimana akidah yang telah dilanjutkan, akidah dari Rasulullah SAW, yaitu akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah sejatinya Ansor Banser yang setia kepada NKRI, setia menjaga Indonesia dari kelompok-kelompok yang berupaya mengganti ideologi dasar negara Pancasila dan berupaya untuk mengganti ideologi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ideologi yang lain seperti ideologi Salafisme, Wahabisme. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Insyaallah kami sepenuhnya masyarakat Indonesia senantiasa mendukung perjuangan Ansor dan Banser. Mudah-mudahan perjuangannya senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.